satu orang yang menjadi racun ini dalam kekristenan. Saya pikir ini toxic people ini satu ini. Pendeta MYM. Saya juga berat mau bilang dia pendeta. Saya juga pikir-pikir, dari sinode mana ini pendeta ini? Terus sinodenya nggak tegur model pendeta kayak begini, bangga dengan pendeta kayak begini yang menjadi apa, sandungan banyak orang. Masa semua kok, kalau saya sih kau hajar nggak ada masalah, kau mau sampai mati pun protes saya nggak ada masalah, kau mau jungkir balik di situ saya nggak pusing. Apalagi kau ngaku-ngaku, saya dengar orang kasih tahu, katanya saya sudah setuju berdebat dengan dia. Mana mau saya mau berdebat dengan kau, nggak level sama saya. Lihat saya, nggak level kau Muriwali, mau debat sama saya, nggak. Saya sudah bilang, saya nggak mau berdebat dengan pendeta. Walaupun kau tidak menganggap saya saudara seimanmu, frek dengan kau, saya nggak pusing. Sebelum dia meninggal, saya memaafkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dulu Agustan juga gitu. Ya, setelah 7 hari saya buat videonya begitu dia meninggal. Jangan kaitkan ke MYM ya. Cuma ya namanya orang mati kan kapan saja bisa. Saya juga bisa kapan saja. Besok, lusa, dan sebagainya. Jadi kan saya nggak tahu dia matinya kapan. Ya sebelum dia mati, ya harus saya memaafkannya. Kenapa? Karena kalau dia sudah mati, di ajaran Kristen itu tidak boleh kita memaafkan orang yang mati. Karena kita nggak punya hak lagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, jadi sebelum ya dia mati, ya saya harus memaafkan lebih dulu gitu loh. Nah, jadi saudara ini luar biasa ya. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua, ya, terus, iya, oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu, Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Amin, Bapa dalam nama Yesus, dan Rasul, masukkan dia, lepas dia, dalam nama Yesus, segalanya dibuat dalam nama Yesus, 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 selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan ini ya, saya ingin memperlihatkan sebuah video ya dari Pastor Joshua Tewu, seorang gembala senior lah. Ya, jadi kalau saya bicara Joshua Tewu, saya rasa semua orang yang nonton diskusi debat lintas agama sudah mengenal, sudah sangat familiar dengan Pastor Joshua Tewu ya. Jadi Pastor Joshua Tewu ini adalah salah satu pastor atau pemuka agama yang cukup terkenal ya, karena banyak pengikutnya dan juga banyak ini orang-orang yang hormat sama beliau ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini acara-acaranya itu menghadirkan narasumber-narasumber yang terkenal, tokoh-tokoh nasional. Bahkan sekarang lagi sibuk ngurusin Papua nih kalau kita lihat ya. Lagi sibuk membahas Papua, bahkan orang-orang yang diundang ini adalah tokoh-tokoh besar ya. Dan artinya mereka ini cukup respect lah, cukup hormat dengan yang namanya Joshua Tewu ini. Ya, bahkan kita lihat ya, banyak itu pensiunan-pensiunan, perwira-perwira, pejabat-pejabat negara yang ada di situ. Dan ya, kalau Joshua Tewu saya rasa nggak perlulah saya jelasin panjang lebar lagi ya. Karena nanti kalau ditanya masalah yang aneh-aneh, susah kita jawabnya. Karena Joshua Tewu ini kan salah satu tokoh yang kontroversial juga kalau kita bilang ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, ini saya tunjukkan dulu channelnya. Ya. Istrinya juga adalah seorang pendeta ya. Istrinya adalah pendeta Esther Lumapea, Ci Esther ya. Seorang pendeta juga. Gereja mereka itu ada di apartemen Kalibata. Ya, di Kalibata kalau kalian tanya sama orang-orang yang jualan di sana, Pastor Joshua Tewu dan pendeta Esther semua sudah kenal biasanya. Yang jual-jual makan ya. Jangan kalian tanya yang lewat-lewat, nggak tahu. Kadang-kadang kan ada tamu. Tapi kalau yang jual makan rata-rata sudah kenal, dan saya pernah yang ngetes gitu kan, waktu ada di Kalibata, saya tanya, kenal nggak dengan Joshua Tewu? Dan semua orang kenal ya. Jadi ini channelnya. Jadi apa yang mau kita bahas dari Joshua Tewu ini ya? Kita nggak sedang bahas tentang kajian intelijen dia dengan Purnawirawan Soleman Ponto ya, ataupun dengan Bu Koni, atau tentang Papua, enggak. Kita nggak akan bahas itu karena kita bukan channel seperti itu. Tapi yang kita bahas adalah nasihat yang disampaikan oleh Joshua Tewu. Bahkan bisa dibilang ini bukan nasihat lagi, tapi sudah teguran ya, teguran keras dari seorang Joshua Tewu kepada pendeta Muriwali Yanto Matalu yang dianggap ya ini telah menghujat Yesus, ya, menghujat Yesus lewat statement-statement dari pendeta MIM ini. Bahkan dibilang bahwa pendeta MIM ini sangat suka kan menjadi polisi Trinitas, menjadi polisi kekristenan yang sering menghakimi orang-orang, mengatakan orang lain bidat lah, mengatakan orang lain sesat dan sebagainya. Ya kita tahulah siapa itu MIM ya. Bagaimana MIM itu sering sekali membidat-bidatkan orang. Belakangan ini ya, yang dibidatkan adalah pendeta Erastus Sabdono, seorang pendeta besar yang mengembalakan puluhan ribu sampai ratusan ribu jemaat. Itu pun dikatakan bidat sesat ya. Belum lagi yang lain-lain juga sudah sangat banyak lah orang-orang yang pernah dikata-katain sesat. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana nasihat dan kecaman ya dari pendeta Joshua Tewu. Ya ini video sudah cukup lama ya, tetapi saya rasa perlu kita dengar ulang ya bagaimana kecaman ya, kecam MIM, Pastor Joshua Tewu dukung para murtadin. MIM menghujat Yesus di media sosial ya. Jadi
apa yang dilakukan MYM ini dianggap sebagai penghujatan kepada Yesus menurut Pastor Joshua Teung ya, bukan menurut saya. Ini channel dia langsung, kalian bisa lihat. Ini linknya, ya, ini channelnya. Ya, Kalam Kristus, oke? Jadi kita nggak sembarangan. Nah, di sini teman-teman akan lihat bagaimana seorang Joshua Teung marah ya, marah dengan pengajaran MYM dan juga cara dia menyampaikan informasi dan bagaimana MYM ini merasa dirinya yang selalu paling benar. Oke, kita dengarkan dulu statement dari Joshua Teung ya. Satu orang yang menjadi racun ini dalam kekristenan, saya pikir ini toxic people ini satu ini. Pendeta MYM, saya juga berat mau bilang dia pendeta. Saya juga pikir-pikir, dari sinode mana ini pendeta ini? Terus sinode ini nggak tegur model pendeta kayak begini, bangga dengan pendeta kayak begini yang menjadi apa, sandungan banyak orang. Ya, saya nggak campurin urusan sinode kalian, silahkan aja. Tetapi pendeta MYM ini, MYM lah, saudara MYM inilah. Bagi saya MYM sekarang itu saya berikan singkatan menghujat Yesus di medsos. MYM, menghujat Yesus di medsos. Atau menghina Yesus di medsos, media sosial. Ya. MYM juga bisa mempermalukan Yesus di medsos dengan cara berbicara, cara katanya berapologet. Ya, 90% konten yang dia buat bukan pelajaran. Bahkan dia tidak menerangkan soal Tritunggal apa segala macam, hanya untuk mendebat-debat orang, mendebat pendeta, termasuk murtadin yang dibikin sakit hati oleh dia. Bahasa yang amat sangat tidak layak. Ya, yang nggak pantas sebenarnya dibuat oleh seorang yang katanya pendeta. Ya, saya mau katakan terlalu sombong manusia ini. Seolah-olah dia paling kuasai masalah teologi. Jualannya terus teologi toksit lagi yang dijual. Ya, teologi tritheisme. Ya, saya mau katakan yang dia sampaikan ini Allah Tritunggal, saya yakin bukan Allahnya Alkitab, Allah yang esa dari Alkitab. Itu dia punya doktrin ajaran itu betul-betul politeistik, tritheisme. Pendeta MYM ini percaya 3 Allah. Ya, dan itu bukan ajaran Alkitab. Allah yang jamak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi Allah yang masing-masingnya berdiri sendiri, ada dengan sendirinya, ada dalam kekekalan, 3-tiganya independen. Ya, walaupun diformulasi bagaimanapun, tetap itu 3 Allah. Tritheisme. Dan saya mau kasih tahu, sekarang sudah saatnya seluruh orang Kristen buka mata. MYM ini seolah-olah menjadi polisi teologi bagi semua teologi. Seolah-olah menjadi semacam provos teologi. Semua teologi orang dia ukur dengan teologinya. Ya, dia pikir dia siapa. Lalu semua harus bersesuaian dengan dia. Ini roh preman ini, premanisme memaksakan kehendak. Saya nggak percaya kalau intelektualisme yang berbicara seperti model preman seperti ini, kayak orang sakit jiwa, lalu kemudian mengumbar kegilaannya. Saya nggak tahu deh. Tapi saya berharap dia bertobat sungguh-sungguh ini manusia ini. Ini mengacaukan kekristenan ini dengan cara seperti ini. Ya, selalu saja mengkritisi orang, bukan mengkritisi, mencerca. Itu bukan mengkritisi kalau apa yang dilakukan oleh MYM ini. Ya, tetapi betul-betul apa ya, memaki orang, menyesat-nyesatkan orang, menghujat-hujat apa yang mulia yang orang percaya, menganggap diri paling benar sendiri. Aduh, padahal cara bicara juga bicara putar sana putar sini. Padahal kembali di situ-situ juga hanya bangga menghafalkan dalil-dalil para teolog tempo dulu.
buka Alkitab aja nggak tahu, sampai ngamuk-ngamuk waktu di dalam satu acara debat Kristen Islam. Ya, saya lihat waktu itu dia ditegur sama Mas'ud, kalau saya nggak salah itu, Ustadz Mas'ud itu, karena salah buka Alkitab. Dikasih tahu di perjanjian lama atau perjanjian baru itu Pak, gini, ngamuk dia. Saya tahu, tidak usah ajar-ajar saya ini calon doktor dari luar negeri. Lah, orang bantu untuk kasih tahu, Bapak salah buka Alkitab, bukan di situ. Itu tandanya Anda buka Alkitab aja nggak tahu, apalagi mau ngerti isinya. Lah yalah. Penjelasan saya sama dan tidak berbeda, ya sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Karena Bapak Alkitab kamu sekarang. Ya, Anda suruh buka kan? Di perjanjian baru, Pak. Di perjanjian baru. Saya tahu. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ini dialog. Audiens. Jadi saya pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda banyak. Sudah, nggak usah marah, dibantah pun. Nanti ada. Itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan mengklaim tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya. Dengarkan saya. Yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Minum racun pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen sama Anda. Tapi di dalam Injil ini menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu memalukan. Kalau dia punya seperti ini, Calon dokter kayak begitu ya memalukan. kalau dia punya seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Ngaku-ngaku teolog hebat. Saya nggak pernah ngaku saya teolog. Memang saya nggak suka dibilang teolog, walaupun saya sekolah teologi. Lagi pula, untuk apa pamer-pamer saya dari sekolah tinggi teologi ini, saya dari STT luar negeri ini dan sebagainya. Kau mau sekolah STT-mu persis di samping sorga atau di planet Mars atau di planet Jupiter, saya nggak pusing. Ya, orang lihat isimu gitu loh. Apa yang kau percayai dan bagaimana kau mengamalkan ilmumu dan jadi berkat atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus atau tidak. Itu yang orang mau lihat sama kau. Gitu. Untuk apa pamer-pamer? Belum lagi juga selesai, masih juga studi. Sombongnya bukan main. Apalagi sudah raih gelar doktor. Waduh, udah anggap diri jadi Tuhan kali. Angkuh. Saya nggak percaya roh yang ada dalam dirimu, MYM, itu Roh Kudus. Saya nggak percaya, betul-betul saya nggak percaya. Ya, siapa tahu memang itu roh setan yang ada dalam dirimu itu. Karena tidak ada kasihmu sama sekali. Bajingan cara bicaramu, preman banget gitu loh. Membuat orang sakit hati. Teman-teman kita murtadin perlu didukung. Kita perlu tuh, bagaimanapun kesaksian mereka. Mereka bilang melihat Yesus, ada kesaksian, perjumpaan-perjumpaan mereka dengan cara-cara yang spektakuler dan sebagainya. Kita hormati saja. Soal mereka bohong atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita tidak perlu jadi hakim mereka. Menilai-nilai, oh kalau begini. Orang bisa bertemu Tuhan dengan cara apapun. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Buka mata lu. Lihat nih, lihat. Saya juga punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan berbeda dengan yang lain. Anda barangkali tidak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Bahkan mungkin masuk STT karena pelarian saja. Kok sekolah tinggi teologi bukan karena panggilan, tapi pelarian. Saya bukan sombong, MYM, dengerin baik-baik. Saya dari dulu, tamat SMA, saya tes di Brawijaya. Saya lulus UMPTN, masuk di Fakultas Hukum. Walaupun hanya 1 tahun di sana karena ibu saya sakit di Makassar, saya balik. Saya tes lagi di Unhas, Universitas Hasanuddin. Saya lulus. Saya masuk Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Sampai semester 8. Saya bukan drop out, tapi saya tinggalkan kuliah saya karena panggilan. Saya mau sekolah Alkitab. Saya mau sekolah teologi. Karena saya bertobat waktu saya kuliah terakhir itu. Tahun 87-88, saya ikut Perkantas. Retreat Perkantas. Itu pun saya cuma ikut iseng-iseng saja. Persekutuan Kristen antar Universitas Perkantas. Yang dulu bosnya se-Indonesia itu Bang Mangapul Sagara. Yang saya nggak tahu juga sekarang kok Bang Mangapul jadi
modelnya kayak orang-orang Farisi ahli Taurat begini, Bang Mangapul. Dulu saya kenal Anda tidak seperti itu, Bang. Anda orang yang sangat baik, menjadi teladan. Ya sekarang ini karena gara-gara dipengaruhi dengan ini, aduh, kaum teolog toksik yang suka menyebar racun kebencian, racun kesombongan, menganggap diri paling hebat berteologi dan sebagainya. Heran saya, Bang Mangapul ini. Ya, Anda dulu teladan kami loh, orang-orang di Perkantas. Saya orang Perkantas, Bang Mangapul. Tahu kan saya dulu temanin Anda juga di Jakarta. Saya dari Makassar, Bang Midas Simanjuntak, Kak Maria. Tanya siapa Joshua, dia tahu semua, mereka tahu saya kok. Ya, saya bukan orang nggak berpendidikan. Saya tinggalkan sekolah sekuler saya karena panggilan melayani Tuhan. Saya jujur tidak pernah mimpi jadi pendeta, nggak pernah saya mimpi jadi pendeta. Ya, mimpi saya kalau Anda tahu apa? Saya mau gulingkan rezim Soeharto dulu. Ya, saya punya impian politik di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik di Tamalan Rea dulu itu, di Fakultas FIS itu, Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya waktu dirikan Persekutuan Doa setelah saya bertobat, waduh, itu ratusan mahasiswa Kristen kumpul setiap hari Jumat. Teman-teman sholat di sebelah sana, kita bikin persekutuan di sini. Ya, mereka tahu. Sebelum saya bertobat, mereka tahu saya siapa. Tanya anak-anak Unhas, anak-anak Sospol angkatan 84, 85. Dari 83, 84, 85, 86. Tahu siapa saya, Muriwali, di Makassar. Kalau kau ketemu saya di waktu-waktu itu, wah, bonyok kau habis-habisan. Saya betul-betul bukan orang baik dipanggil Tuhan dulu, Muri. Ya, MIM. Saya ini orang-orang yang kalau mau dibilang sampah masyarakat, sampah gitu loh. Tapi karena anugerah Tuhan, sampah ini didaur ulang menjadi bejana yang lumayan jadi berkat. Bisa jadi berkat di beberapa tempat. So, makanya saya tahu diri. Tidak ada yang perlu disombongkan dari saya. Semua hidup saya ini anugerah. Tidak ada hal yang patut disombongkan. Sekolah di mana, kayak nggak perlu disombong-sombongkan. Gitu. Saya kuliah di STT Sumatera Utara di Medan. Saya kuliah di berapa STT saya datang masukin. Ijazah S1 saya aja ada 3 kalau bicara STT, STH. Cuma nggak perlu disebutkan di mana-mana gitu loh. Saya belajar, karena saya ini penggila belajar. Saya penggila baca gitu loh. Jadi jangan sombong, kau sementara baru kuliah juga udah sombongnya bukan main. Ya. Saya mau katakan begini bukan apa-apa. Saya jengkel lihat tuh. Masa kau hina-hina Murtadin punya keberadaan. Mereka itu sungguh rasa tertolak sekali. Pengalaman mereka membayar harga pindah agama dari Islam ke Kristen itu bukan main-main. Nyawa mereka taruhannya MIM. Kamu ini ringan banget hina-hina Murtadin. Lalu bilang mereka itu kayak barang dagangan, dijual-jual. Yusuf Mandubulu punya jualan Murtadin. Otak di mana pakai otak? Buka mata lu itu. Nama mata lu tapi nggak punya mata. Kayaknya nggak. Ngapain kamu ini? Sombong banget. Bagaimanapun orang punya kesaksian, dihargai aja. Yang penting mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, urusan mereka bohong tadi saya udah bilang. Mau mereka poles-poles kesaksian mereka atau bahkan sampai berbohong soal kesaksian mereka, urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusanmu. Kau nggak berhak hakimi orang. Urus saja dirimu. Awasi pengajaranmu. Nggak usah orang lain punya pengajaran kau awasin. Siapa yang mengangkat kau jadi polisi atau pengawas pengajaran orang? Gila bener kamu ini. Ya, saya selama ini diam-diam saja, ketawa-ketawa, tapi setelah tadi malam saya lihat kamu obok-obok ini Murtadin, jadi marah saya. Ya, kamu belum buat apa-apa. Saya tahu beberapa saudara-saudara yang Murtadin adalah orang-orang yang bergiat di lapangan penginjilan, di lapangan misi. Salah satunya Saifuddin Ibrahim. Ya, saya berkali-kali jalan dengan beliau. Saya bertarung di lapangan penginjilan. Saya debat jalanan dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, di Pematang Siantar di daerah raya itu. Saya lakukan seminar, banyak orang-orang Islam datang. Kita fight di situ.
di beberapa toko terbuka. Ini debat terbuka, debat jalanan dengan orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang-orang yang mualaf, katanya, yang mendapatkan wahyu. Kita ngobrol, yang lain pada lari. Kita tinggal berdua, kita fight di situ berdua untuk menyampaikan siapa Yesus itu sesungguhnya. Kamu belum buat apa-apa, sombongnya bukan main. Kalau kamu bilang Anggar-Anggar pernah debat dengan orang, debat apaan itu? Debat bikin malu, debat teriak-teriak apa segala macam, marah, emosi, tunjuk-tunjuk. Itu bukan debat. Malu kita. Debat itu dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Makanya mengerti dong. Ya, kalau yang kau lakukan itu gaya preman begitu, gaya kayak orang gila gitu loh. Makanya saya bilang, kau ini barangkali dulu gila ya, atau bekas orang sakit jiwa atau apa, saya nggak ngerti deh. Caramu itu bicara kayak masih ada seno-senonya sedikit gitu. Ya, toksik betul kau punya. Bukan cuma ajaranmu, kaunya sendiri adalah racun bagi kekristenan. Saya betul-betul lagi sebel ini, lagi marah juga saya ini. Karena masa murtadin sendiri kau hina? Penglihatan apa? Kau sudah lihat Yesus? Saya nggak cium baunya. Baunya bagaimana? Ih, goblok ini orang berangkat cara bicara. Kau ngomong apa sih? Masa orang mengalami semacam supranatural, hal-hal yang supranatural, ya kamu hina. Ya, Yesus ganteng atau jelek? Yesus tinggi atau gendut atau dan sebagainya? Gondrong atau gimana? Aduh, ini mulutmu nggak pantas kau, kecuali orang lain ya. Misalkan kayak mualaf-mualaf begitu ya, atau saudara-saudara dari Islam yang nggak ngerti gitu loh, berkata-kata seperti itu bisa dimaklumi. Kau ngaku pendeta, tapi kau bicara seperti itu. Ya, bagi saya jujur, itu bukan pikiran kritis, bukan. Itu bukan mata kritis, itu mata penuh kebencian. Kalau ada orang bilang kau itu mata Muri Wali itu matanya kritis, bukan. Ya, Raja Wali yang matanya fokus, kritis. Lihat musuh-musuh. Itu Raja Wali. Kalau Muri Wali matanya penuh kebencian, matanya penuh kesombongan, mata keangkuhan. Ya, mata sakit jiwa. Kalau saya sih jujur, kayak saya betul-betul lihat kok kayak orang gila Muri Wali, MYM. Betul-betul saya, aduh, masa semua kok. Kalau saya sih kau hajar nggak ada masalah. Kau mau sampai mati pun protes saya nggak ada masalah. Kau mau jungkir balik di situ saya nggak pusing. Apalagi kau ngaku-ngaku, saya dengar orang kasih tahu, katanya saya sudah setuju berdebat dengan dia. Mana mau saya mau berdebat dengan kau? Nggak level sama saya. Lihat saya, nggak level kau Muri Wali mau debat sama saya, nggak. Saya sudah bilang, saya nggak mau berdebat dengan pendeta. Walaupun kau tidak menganggap saya saudara seimanmu, frek dengan kau, saya nggak pusing. Kalau kau bilang ada orang yang bicara begituan, orang itu penipu, saya nggak pernah bicara begitu. Siapapun yang telepon kau, ya, mau Pak Wempi, mau siapa kek, misalkan ada orang siapa kek yang disuruh, saya nggak pernah mau. Pernah ada orang telepon sama saya, mau duduk sama saya, enggak. Saya udah bilang, jangan, saya nggak mau. Ya, itu bukan level saya. Muri Wali, Ezra Soru, apa semua, termasuk Deki Ngadas, segala macam. Saya nggak mau duduk, apalagi berdebat dengan mereka, nggak, percuma. Mereka itu orang nggak bisa dirubah. Sudah begitu ya, sudah begitu aja. Ajarin aja, mereka masing-masing mengajar, saya mengajar, biarkan publik aja yang menilai. Kalau orang tidak mau duduk sama-sama berdiskusi, mau berbicara, mau memahami juga orang lain bicara, percuma duduk sama-sama. Kalau semua sudah pegang, apalagi model-model kayak mereka begini nih, ya sudah patok harga mati, final tidak bisa lagi. Maka istilahnya begini, sedangkan saya punya sinode saya tinggalkan karena sudah tidak bisa berubah, tidak mau dengar, saya juga punya usulan. Apalagi cuma kamu-kamu semua. Kalau sudah harga mati kau pegang, tidak mau lagi berubah, tidak mau dengar lagi pendapat kami, ajaran kami. Untuk apa duduk berdebat sama kau? Apalagi saya mau bilang, sebagian besar Ezra masih sekolah, kamu MYM juga masih sekolah, lulus nggak lulus juga nggak tahu gitu loh, ya. Terus kalau lulus pun saya nggak keder, nggak takut. Kok mau lulus dari mana pun saya nggak pusing. Saya tahu dunia teologi kok, bagaimana orang lulus atau tidak lulus. Makanya saya bilang saya nggak mau berdebat dengan teman-teman pendeta manapun, sebodoh apapun dia atau sepintar apapun dia. Saya nggak terlalu ngiler untuk berdebat gitu loh. Karena apa? Saya punya pendirian sendiri, saya punya keyakinan sendiri, saya punya pemahaman sendiri.
Ya, Anda mau bilang saya bukan teolog, memang saya nggak pernah ngaku-ngaku teolog. Ya, karena saya nggak suka dibilangin teolog. Walaupun saya mengerti dunia teologi, saya mengerti prinsip-prinsip teologi, saya mengerti berteologi, saya pengajar teologi juga. Ya, saya lebih senang dikatakan seorang bibliolog. Orang yang kerjanya tiap hari buka Bible, buka Alkitab, mempelajari Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam, pagi dan sore, kurenungkan firman itu. Karena apa? Saya bertobat pertama kali karena terpesona dengan keindahan firman Tuhan disampaikan. Bukan keindahan teologi disampaikan. Enggak, sama sekali. Firman Tuhan, saya kagum dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kagum dengan Alkitab. Bagaimana Alkitab begitu indah diuraikan, membawa saya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya mengagumi Yesus yang penuh kasih luar biasa itu. Sudah ratusan pendeta-pendeta yang saya lihat berkhotbah. Kebanyakan kalau saya datang ke gereja mainstream itu, asal saya masuk, begitu sudah sesi khotbah saya tidur. Jujur, saya cari bangku paling belakang di gereja saya itu ada balkon. Ya, saya di bawah balkon, di bawah tangga itu duduk situ dengar. Ya, tapi saya nggak terbuka apa-apa. Saya justru bertobat bukan di gereja. Saya bertobat dalam persekutuan Kristen antar universitas dalam retreat di Tangmentoe, Tanah Toraja. Kira-kira tahun 87 kalau saya masih ingat itu hari. Yang khotbah adalah pendeta Bennett dari Batu Malang. Dia berkhotbah itu firman itu hidup luar biasa. Seolah-olah itu Tuhan hadir di depan saya dan berbicara kepada saya pribadi lepas pribadi. Saya tersungkur, bertobat, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya orang berdosa ketika itu. Begitu dahsyatnya firman itu disampaikan. Sehingga seolah-olah Tuhan sendiri yang berdiri di depan saya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu perkantas seperti itu. Dulu perkantas tidak bicara teologi kayak Bang Mangapul segala sekarang ini. Saya masih hormati kamu Bang Mangapul. Dengar nih, di mana kalau kau dengar video ini juga bertobat kau Bang. Sombong banget kau, mentang-mentang sekarang sudah dirikan sekolah tinggi teologi. Karena memang nama STT-mu Trinity. Jadi kau marah ketika saya mengatakan saya gugat ajaran Tritunggal. Ingat loh, spirit perkantas itu tidak bicara teologi. Spirit perkantas itu berbicara bagaimana membawa orang kepada Kristus. Dan membuat orang ini bertobat lahir baru. Dan menyadari dirinya bahwa mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mereka harus didorong untuk bersekolah tinggi, setinggi-tingginya. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus dengan perkataan, pikiran maupun perbuatan dan karya-karya mereka di tengah-tengah masyarakat. Itu spirit perkantas. Jangan dihianati Bang Mangapul. Itu bicara spirit perkantas itu spirit Injil seutuhnya dengan gerakan Roh Kudus. Bukan teologi yang kau bangga-banggakan kayak sekarang. Ngaco. Dulu kau aja bukan orang teologi kok. Jangan beginilah Bang Mangapul. Gara-gara kau cuma mau dapat panggung juga kali saya nggak ngerti. Udah tua, udah jadi pembina aja lah. Nggak usah rebut-rebut panggung lagi segala macam. Mau cari panggung dengan Esra Soru, dengan... Saya nggak peduli kok mau dengan Esra Soru, dengan siapapun. Saya nggak pusing. Kau pikir saya takut dengan teolog siapapun kau jejer di... Saya nggak takut kok. Saya cuma tidak mau aja, ngapain gitu loh. Bikin malu. Saya agak sebel sekali nih. Karena kok begini caranya? Duduk gitu apa segala macam, sebut-sebut saya Sabelian lah apa segala macam. Saya bukan Sabelianus. Saya nggak kenal siapa dia. Pertanyaan saya sama-sama semua sekarang ini teolog-teolog manapun, termasuk Bambang Nursena, Daniel Biantoro, siapa? Saya mau tanya jujur, pernah nggak kamu baca sendiri bukunya Sabelius, Arius? Punya bukunya langsung nggak? Hah? Saya tanya sama kamu, yang anggap dirinya jago-jago, Deking nggak ada apa segala macam nih. Ya, teolog-teolog manapun, termasuk Bang Mangapul segala, yang suka label-label Sabelius, Ari Montanus dan sebagainya. Pernah baca bukunya Sabelius nggak? Ada tulisannya nggak? Jurnalnya atau khotbahnya? Ya, pernah nggak? Sampai kalian bilang ini aliran ini Sabelius begini-begini dan begitu dan sebagainya. Ah, mana ada tulisan? Kamu ini paling kamu dengar dari apa? Orang-orang yang berseberangan dengan dia. Orang-orang yang berseberangan dengan Sabelius, orang-orang yang berseberangan dengan Arius,
orang-orang yang berseberangan dengan Armenianisme, orang-orang yang berseberangan dengan Montanus dan sebagainya, misalkan. Ya, saya yakin tidak ada buku-buku mereka langsung mereka tulis. Sabellius tulis buku atau tulis jurnal, atau Arius tulis buku atau tulis jurnal, lalu kemudian itu menjadi dasar. Nih buku dia. Tidak ada. Rata-rata buku-buku yang dibuat menyebut-nyebut mereka itu adalah buku-buku para haters mereka. Siapa tahu Sabellius yang benar, siapa tahu Arius yang benar, yang Alkitabiah. Ya, kalian kaum Trinitarian, kaum Triteisme yang sesat. Ya, karena kalau kita mau mengukur seseorang, misalkan begini, ini mohon maaf saja, ya. Kalau misalkan Bung Rocky Gerung yang bicara tentang Jokowi, pasti salah semua itu. Jokowi buruk, salah semua, gitu loh. Ya, semua orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi salah semua, jelek semua, gitu loh. Misalkan saja Habib Rizik Syihab, ya, berbicara atau berceramah, menulis hal-hal semua tentang Ahok, salah semua Ahok. Ya, walaupun saya berseberangan dengan Ahok, ya, saya nggak setuju dengan banyak hal pada Ahok. Soal kinerja di beberapa bagian saya salut, gitu loh. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, tidak, saya orang yang tidak mengkultuskan siapapun. Ya, hanya Yesus yang saya kultuskan dalam hidup ini. Hanya Yesus idolaku. Nggak ada manusia satupun yang idola saya, nggak ada. Ya, makanya saya mau bilang sama saudara, aduh, kalau engkau mau pakai standar penilaian para haters teologi di zaman itu, waduh, ngaco kalian. Kan kalian semua rekam semua daripada bapak-bapak gereja yang jadi haters terhadap mereka. Sesama bapak gereja saling mencela, saling seperti itu. Ya, saya juga nggak tahu kalian muncul-munculkan istilah bapak gereja hanya untuk mengunggulkan diri satu dengan yang lain. Alasan karena murid rasul. Kita juga ini murid-murid rasul kok. Semua ajaran rasul perjanjian baru yang kami pelajari, apalagi lebihnya. Pak Yusuf mau lebih pintar dari bapak-bapak gereja. Bahkan saya kecewa dengan Bang Mangapul. Masa bilang bapak-bapak gereja itu lebih jenius, lebih pintar daripada kita ini. Aduh Bang, kok goblok banget sih bicaranya Bang. Dulu itu mereka kepustakaan mereka aja sangat sempit, sangat sedikit dibandingkan kita. Mestinya Bang Mangapul lebih pintar dari bapak-bapak gereja karena punya kepustakaan lengkap. Alkitab di tangan sudah utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak-bapak gereja di zaman itu belum tentu Alkitab perjanjian baru sudah terkumpul utuh menjadi satu kanonisasi perjanjian baru yang lengkap. Kepustakaan mereka saja nggak lengkap. Mestinya gereja akhir zaman, jemaat Tuhan Yesus di akhir zaman lah yang menjadi gereja sempurna, jemaat sempurna, bukan jemaat mula-mula. Pakai nalar sehat dong. Kok mau dikultuskan, diagung-agungkan sih? Kita bersyukur, percaya, kita bersyukur, berterima kasih. Kalau, ya, ini berkat bapak-bapak gereja, taruhlah bapak gereja. Saya nggak terlalu suka ikut bapak gereja segala macam gitu loh. Ya, taruhlah mereka sendiri dipakai di zaman itu untuk menjaga eksistensi perjalanan kekristenan sampai saat ini. Sebatas itu mereka dipakai. Tapi belum tentu semua ajaran mereka itu tentang Alkitab benar. Kalau semua ajaran yang namanya bapak-bapak gereja santo-santo segala macam itu benar, nggak ada orang seperti Martin Luther yang keluar dari gereja memprotes testamen itu dan sebagainya. Ya, dengar saya baik-baik. Kita harus objektif berpikir. Ya, kembali ke ajaran Alkitab yang merupakan ajaran para nabi, ajaran para rasul yang Yesus Kristus jadi batu penjurunya. Kan rasul-rasul, nabi-nabi, bapak-bapak gereja juga, apakah itu murid rasul langsung atau tidak? Kan mereka juga sumbernya Alkitab. Kalau taruhlah Alkitab sudah jadi pada waktu itu, kan mereka juga sumbernya ke sana, sumber utamanya. Terus menurut kajian mereka, bahasan mereka. Nah, apa bedanya dengan kita? Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Saya nggak usah komentar terlalu banyak lah, kalian dengar baik-baik aja. Karena kalau kita komentar, kita yang dimarahin. Saya kadang-kadang bingung ya. Kita tunjukkan bukti, kita tunjukkan video ya, yang ngomong siapa, nanti yang difitnah siapa gitu kan. Nah, ini yang ngomong MIM seperti itu Pak JT ya, Pak Joshua Teo, bukan saya. Nah, nanti dibilang, wah HMC ya, ngata-ngatain MYM begini. Nah, ini yang susah gitu. Ya. Karena kadang-kadang penonton ini banyak gitu, yang gampang diprovokasi, gampang dikibulin
oleh para polemikus. Ini yang kita jaga sekali. Itulah kenapa kita selalu menghadirkan bukti-bukti. Karena memang banyak sekali orang-orang itu yang berniat jahat ya. Orang-orang yang ingin menghentikan perjuangan kita, orang yang tidak terima kebenaran kita ungkap, tidak terima informasi-informasi up to date kita berikan. Ini yang kadang-kadang susah ya. Banyak orang ingin menyembunyikan sesuatu, banyak orang ingin mengaburkan fakta-fakta yang ada. Jadi ya inilah resiko kita. Resiko kita kadang-kadang kita merasa wah kita sendirian ya perjuangan yang berat ini. Tapi ya sudahlah, ini harus tetap kita lakukan. Suka tidak suka ya marilah kita hadirkan fakta-faktanya, bukti-buktinya ya. Mungkin ada sebagian orang merasa wah jangan ditampilkan, ini terlalu kejam, ini terlalu sadis. Tetapi ya mau gimana, memang itu faktanya. Ya, apa yang mau ditutup-tutupi kan gitu. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya kalian yang nilai sendirilah. Apakah kalian pendukung MIM atau kalian pendukung Pastor Joshua Teu? Menurut kalian siapa yang benar, siapa yang salah? Ya kalian nilai sendiri aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat dukungannya selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.